Wah, wah, wah. Ini luar biasa. Dia bilang ini, akulah yang awal dan yang akhir. Saya mau saudara bayangin ini. Ini awal, ini akhir. Kamu, saya, dan semua ketakutanmu, dan semua depresimu, semua masalahmu ada di tengah-tengah yang awal dan yang akhir. Artinya Tuhan lagi bilang ini, Yohanes, aku jamin kamu. Aku yang permulaan dan yang akhir. Semua ada di antara Alfa dan Omega. Saudara bisa lihat itu? Semua kekhawatiranmu ada di antara yang awal dan akhir. Itu artinya jaminan buat kamu. Kalau hidup yang kekal Tuhan jamin, Tuhan jamin. Apalagi yang sementara, apalagi beras, apalagi uang sekolah, apalagi kontrakan rumah. Yang kekal dia jamin. Tubuhmu yang kekal disiapin. Apalagi yang 70 tahun, 80 tahun. Pikirin itu. Hari lalu di Ambon, ini gara-gara saya ketemu di airport Ambon. Saya ketemu jemaat saya, dia tukang pisang hijau, gedungnya 7 lantai, cuman jual pisang hijau. Saudara perlu jadi kontraktor untuk punya duit miliar. Saya mau kasih tahu, serius. Nah, saya ketemu di situ, ngomong-ngomong, terus dia bilang ini, Pak Kris, aku udah lihat surga, udah mau pulang. Aku nih umurnya udah 90 tahun. Mendadak saya bilang, saya panggil dia Cilean, saya bilang, nanti sore saya ke rumah Cilean. Saudara tahu kenapa? 17 tahun yang lalu saya baptis Agung ini. 17 tahun yang lalu. Dia nggak bisa bahasa Indonesia, jadi yang terjemahin saya itu David Halim. Jadi saya mulai terjemahin. Nah saudara, yang jadi pikiran saya, kenapa ini orang mau dibaptis? Dia ngerti nggak? Kenapa dia minta dibaptis? Nah, itu wahyu. Sesuatu datang dalam hidupnya, menerangkan kepada dia. Lalu dia bilang, saya minta dibaptis. Itu 17 tahun yang lalu. Jadi waktu saya dengar cerita ini, saya bilang, saya pergi. Saudara, saya datang ke tempat tidurnya. Dia masih bisa lihat walaupun udah kabur, dengarnya udah. Tapi dia tatap saya pegang tangannya seperti kapas, saudara. 90 tahun lebih, dia nggak ingat saya. Anaknya ini ngobrol dia, pakai bahasa Chinese, ngomong terangan. Ini pendeta gini, dia mungkin udah lupa. 17 tahun lalu saya baptis dia. Cuman saya datang ke situ, saya pengen rasakan dalam roh. Karena dia bilang gini, dia udah lihat surga. Dia lihat Yesus, nanti dia kumpulin sampai cucu-cucunya yang di Jakarta dipanggil. Dia ngomongin, kamu ini sudah 20 tahun begini. Dia ingat banget, dia bilang, ingat keluarga mesti kompak. Kalau mau lihat usaha ini maju, saya sudah lihat surga. Saya sudah siap mau pulang. Aduh, saya suka banget lihat orang ini. Saya lihat dia, saya bilang, Tuhan, saya boleh pendeta, saya boleh berkhotbah, tapi saya pengen Tuhan kayak gini. Hari tua dia bukan nyusahin anak cucu. Hari tua dia justru menguatkan mereka lihat surga, men. Dia bilang ini, kalau boleh sih saya kepengen tuh disuntik mati gitu supaya gak nyusahin kamu. Dia bilang itu. Tapi saya sudah lihat semuanya. Dia nasihatin satu-satu anak. 90 tahun lebih. Saudara lihat, kalau kamu dapat wahyu, apa yang bikin kamu kepengen hidup 100 tahun? Karena kamu punya mimpi. Karena kamu punya keinginan. Kalau saya pengen itu yang bikin kamu pengen hidup lama. Kalau kamu gak punya apa-apa, bosan hidup ini. Kenapa kita perlu panjang umur? Karena janji Tuhan, tidak semua janji Tuhan jadi dalam seketika. Ada janji-janji Tuhan buat kamu yang membutuhkan waktu.
untuk itu digenapi. Mungkin itu jadi turun di anakmu, janji buat cucumu. Nah, itu sebabnya kita perlu panjang umur untuk kita bisa lihat janji itu. Luar biasa. Akulah Alfa dan Omega. Wow. Terus ayat 18 bilang begini, lihatin. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Lihat ini dibilang, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Artinya bagi kamu yang percaya dia, apa yang perlu kamu takuti? Kalau semua kunci ada di dalam dia. Ini Yohanes sudah tua. Kira-kira kalau saya boleh terjemahin seperti bahasa kini, Tuhan bilang, Yohanes, gak usah khawatir. Gua tahu lo, sampai tua gini lo setia, lo urus ibu gua, lo urus semuanya. Kamu mesti tahu, kunci maut ada di gua. Lo jangan takut. Kira-kira dong. Kamu gak perlu takut. Saudara tahu waktu Tuhan turun ke Seol, ke dunia orang mati, Tuhan sedang lihat dunia itu. Sebenarnya Tuhan sedang bilang ini bukan tempat untuk anak-anakku. Neraka bukan untuk manusia. Neraka itu untuk iblis dan semua pengikutnya. Kamu mungkin tidak suka neraka, tapi neraka sudah datang ke dalam rumahmu. Karena pilihan kamu. Nggak ada orang terpaksa masuk surga. Nggak ada. Itu pilihan. Luar biasa. Saudara lihat ini. Wow. Lihat ini. Lalu apa lagi? Apa lagi? Matius 28. Mari kita lihat ini. Matius 28. Ini Yesus di kuburan. Ayat 1. Ya. Nah ini. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ayat 2. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Sebentar, ya. Saya kepengen lampu ini dimatiin. Saya mau saudara lihat satu cuplikan. Ini saya ambil dari Illumina Bible, ya. Saya cuplikan bagaimana malaikat datang. Bisa nggak tolong lampu-lampunya dimatiin dulu sebelum ini diputar, ya? Gitu. Nah, saudara, mari lihat bagaimana malaikat-malaikat Tuhan datang dan menggolekkan batu itu, ya, gitu. Menurut saudara, mengapa malaikat perlu gulingkan batu itu? Supaya Yesus bisa keluar? Apakah seorang yang penakluk maut tiba-tiba nggak berdaya sampai batu pun perlu dibantu oleh malaikat? Batu ini digulingkan untuk siapa? Buat Tuhan? Saudara perlu wahyu. Batu itu digulingkan bukan untuk Tuhan. Bahkan Tuhan sudah nggak ada di kuburan sebelum batu itu digulingkan. Batu ini perlu digulingkan untuk dua perempuan ini, supaya mereka masuk dan mereka lihat dia nggak ada lagi. Ada banyak batu yang menutupi masa depanmu. Batu yang kamu buat sendiri, tapi kamu gak mampu menggulingkannya. Kamu perlu kuasa kebangkitan. Ada banyak batu yang menutupi jalan-jalanmu, padahal kamu yang buat, dan kamu gak mampu menggulingkannya. Kamu perlu Tuhan menggulingkan itu. Batu ini digulingkan untuk kita, bukan untuk Tuhan. Tuhan tidak perlu bantuan. Tuhan tidak perlu bantuan. Coba lihat ayat yang lain. Murid-murid datang. Yohanes 20 ayat yang kelima. Petrus dan teman-temannya datang. Dibilang gini, ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Ayat 6. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu.
Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Wow. Jadi di dalam kubur, di dalam kubur ini masuk, cuman ada kain. Lalu di sisi yang lain, kain peluh yang di kepala itu sudah digulung, dilipat. Saudara, kira-kira apa yang saudara bayangkan? Seperti kamu bangun tidur, kamu lipat-lipat selimut, lipat-lipat semuanya seperti itu. Seperti itu. Yesus benar-benar bangun, saudara. Dia bangun, dia semuanya. Jadi kalau ada isu Yesus mayatnya dicuri, kalau curi, siapa yang mampu guling batu itu? Lagi kalau mayat dicuri, kain-kainnya diambil, saudara. Kok pakai digulung-gulung segala, dilipatin? Saudara bisa lihat itu. Keren banget, keren banget. Satu kali saya ke Gramedia, lalu saya lihat ada buku tulis di situ, pidato orang-orang terkenal di dunia, pidato orang-orang yang mengubah dunia. Wow, saya lihat gini, wow. Sebagai pengkhotbah saya kepingin dong dapat referensi. Wih, luar biasa. Kira-kira 3 hari, 4 hari saya baca, saya kagum dengan orang-orang di dalam. Ada Martin Luther King, ada Kennedy, ada, wow, saya baca semuanya, Napoleon Bonaparte. Waduh, saudara, saya mau bilang manusia hebat-hebat, ya, Socrates, Aristoteles, semuanya semua. Saya baca gini, cuman satu kesimpulan saya, mereka semua udah mati dan lupa bangkit. Saya kagum bacanya. Aduh, itu diikuti oleh politikus-politikus yang kacangan, yang semua coba tiru-tiru pidato mereka, kata-kata hikmat mereka, ditiru-tirulah untuk pidato sambutan di mana-mana. Cuman mereka mati dan lupa bangkit. Tuhan yang kamu nyanyi-nyanyiin tiap minggu, dia mati dan dia bangkit, saudara. Bisa nggak saudara lihat kebesaran itu? Wow, luar biasa. Melalui kain kematian, Yohanes melihat kuasa kehidupan. Itu wahyu. Itu yang dahsyat. Tuhan suka dengan hal-hal yang seperti itu. Saya mau bilang, nggak masuk akal. Nah, saya kembali ke cerita tadi. Terus murid-murid bilang gini, yuk kita pergi mancing yuk. Mereka pergi mancing. Kepala gengnya tentu Petrus. Mereka mancing. Dikatakan pada pagi-pagi itu, Yohanes yang lihat, itu Yesus. Tahu nggak teman-teman yang bilang, bukan. Semua melihat yang sama, objek yang sama, wahyunya beda. Yohanes bisa bilang, itu Yesus. Tapi Petrus bilang ini, bukan. Hantu kali. Nah terus Yohanes bilang, itu Yesus. Petrus lihat. Nah itu bagi saya, dia diwahyukan. Waktu dia bilang, benar Yesus. Yohanes menulis gini, Yohanes 21 bilang ini, Petrus lompat, berenang ke sana ke tepian, dan semua murid-murid yang lain ikut sampai di tepi danau. Wah, kalau kita ke Israel, kita selalu ada di danau itu. Saya suka banget. Disitulah kita mengenang bagaimana murid-murid sampai di tepi danau. Lalu mereka lihat Yesus. Apa Yesus buat? Sedang bakar ikan. Dia sedang bakar ikan. Udah ada roti lagi di situ. Nah, yang saya heran, murid-murid mancing ikan, tapi Yesus nggak minta ikannya. Bagi dong ikannya sini, gue mau bakar. Enggak. Wahyunya apa? Saudara pikir kalau lu kaya, lu punya duit, terus Yesus cemburu gitu, bagi dong duit lu.
Saudara pikir perpuluhan ini semua buat siapa? Buat Tuhan. Tuhan gak butuh biaya hidup. Ini buat pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan butuh biaya. Tuhan gak butuh biaya hidup. Kamu emang perlu nolong Tuhan gitu. Tuhan gak perlu dana. 1 bintang dijual, gak ada yang bisa beli di dunia ini. Sombong main-main sama Tuhan. Maksudnya saya cuma kepengen kamu bisa respect gitu loh. Lihat Tuhan tuh kayak gitu. Mereka lihat udah ada ikan di tepi danau. Saudara, ada berapa momen di mana Petrus diam, termasuk ini. Di situ Petrus cuma diam, nggak berani ngomong. Andreas mungkin nanya gini, dia kapan mancingnya ya? Kok udah ada ikan? Ya kan? Saudara terpikir nggak waktu dia di pantai udah ada ikan? Maksudnya kapan Yesus mancingnya? Ini kan kamu perlu wahyu. Saudara tahu, mereka lupa bahwa ini yang punya laut, bahwa dia yang punya langit, bumi, laut beserta segala isinya. Yesus mah nggak perlu mancing, dia cuma berdiri aja, dia bilang, kakap naik lo sini. Selesai. Nggak perlu. Dia cuma panggil aja, lompat lo sini 3. Datang saudara. Nah, saudara ngerti nggak? Bisa nggak saudara lihat sampai sedalam itu? Kita berpikir, dari mana dia mancing ya? Kok dia duluan dapat ikan? Aduh. Ini yang punya. Nah, yang indahnya di sini ayat 12 dari Yohanes 21 dibilang begini. Kata Yesus kepada mereka, marilah, sarapanlah. Lihat, tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Mari saya bilang buat saudara, 3 hari yang lalu di depan perapian Petrus menyangkal Yesus. Aku tidak kenal engkau. Cukup 3 hari. Waktu Yesus bangkit, di tepi danau ada perapian juga. Yesus bilang begini, sarapan Petrus. Kepada orang yang mengkhianati dia, Yesus bilang gini, sarapan Petrus. Wow. Kalau Yesusnya saya bilang, lu masih ingat 3 hari lalu lu nyangkal gua kan? Pergi lo sana. Nah itu kalau Yesusnya kalian gitu semua pasti. Belum tahu lo gua, tar lo, neraka lo ya. Cahelah, saudara lihat. Waduh, kalau orang Kristen yang gak di Tuhan hancur deh semua. Yang lain gak dapat hujan, kita doang. Coba, saudara, wahyunya apa? Wahyunya apa di sini? Tuhan dah tolak kamu, sekalipun kamu gagal. Petrus menyangkal, sekalipun kamu jatuh, Tuhan tidak buang kamu. Saudara ditawarkan, sarapanlah. Kalau nanti kamu pulang ke rumah, lalu kamu lihat sampul surat cap negara, lalu tulisannya begini, saya Presiden SBY mengundang kamu sarapan dengan saya di istana. Apa rasamu? Nggak tidur pasti lo semalaman. Kalau itu perempuan yang diundang, pasti dia sudah di depan lemari pakaiannya. Dia lihat seluruh pakaiannya. Lalu terakhir dia bilang gini, aku kok gak punya baju ya? Kamu sedang berpikir mau pakai baju apa ke istana? Kamu bilang gak punya baju, padahal landipan baju kamu sedang ngomong begitu. Itulah perempuan ya, saudara ya, gitu. Merasa tetap gak punya baju. Tapi maksud saya cerita ini begini, itu manusia undang kamu. Kamu bahkan gak berpikir, makan apa ya? Oh, mau makan singkong juga sama presiden mah beda, saudara. Ngerti? Mari saya bilang buat saudara, tahukah kamu sarapanmu tadi pagi itu Tuhan yang kasih buat kamu? Keren gak?
Sebenarnya setiap saat Tuhan bilang, sarapanlah. Kisah ini, karya Kristus ini menunjukkan bahwa dia nggak nolak kamu. Pikir baik-baik. Oke, yang terakhir, ide penebusan yang nggak masuk akal seperti ini. Kenapa? Untuk siapa? Malaikat tidak ditebus, kamu ditebus. Kalau penebusan kamu begitu nggak masuk akal, karena harga kamu mahal, sampai cara menebusnya tidak masuk akal manusia. Tuhanmu mesti mati, berarti kamu mahal. Sekarang saya mau bilang, kalau di mata Tuhan kamu berharga, sudahkah kamu sendiri menghargai hidupmu? Kalau Tuhan saja melihat kamu berharga, apakah kamu sendiri sudah bisa menghargai hidupmu? Kenapa kamu sia-siakan hidupmu? Kenapa kamu kasih untuk hal yang bodoh? Kalau Tuhan lihat kamu mahal, sampai dia tebus dengan nyawa, tapi kamu sendiri gak menghargai hidupmu. Lihat itu. Ini pesan buat saudara. Maukah kamu pilih hari ini? Percuma lu ke gereja kalau kamu masih sia-sia. Lihat, bukan untuk malaikat dia mati, untuk manusia. Saudara punya anjing, bagus banget, mahal, bisa $1.000, bisa. Teman saya jual anjing, saudara, jadi saya tahu banget. Mau Rottweiler, mau pom yang kecil, mahal banget. Anjing dan kamu itu nggak sejenis, binatang dan manusia. Tapi lu bawa mobil, lu taruh dia di samping, lu kasih tuh peneng, lu hey doggy, good dog, nah, lu bikin ke salon, lu sendiri nggak ke salon, dia ke salon, makan, wow segala macam. Saudara, mari saya bilang, nggak sejenis aja, kamu memperlakukannya begitu. Mari saya bilang, di mata Tuhan, lu bukan anjing untuk yang lucu ya, kamu anak Allah. Saudara lihat malaikat tadi, saudara sanggup natap dia. Lihat tadi tuh malaikat yang kamu lihat, begitu dahsyatnya. Mari saya bilang, kamu lebih dari malaikat, kamu anak Allah. Tapi kamu tidak menghargai judul itu. Kamu sia-siakan hidupmu. Malaikat tidak panggil Tuhan Bapa, kamu panggil Tuhan Bapa. Tuhan gak bikin kamu jadi ciptaan yang lucu untuk Tuhan bilang lucu. No, kamu anaknya. Dikatakan kita akan duduk sederajat dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lihat, luar biasa. Ada gambar terakhir. Kalau saudara ke Yerusalem, ke Bethlehem, belum ayat ini. Saudara pergi ke Yerusalem. Nah, tur terakhir kita ada namanya Garden Tomb. Di situ saudara akan dijelasin bahwa ini nama tempatnya orang kaya, Yusuf Arimatea. Kalau kita masuk ke kuburan, dulu nggak dari kayu. Ini cuman sudah tidak ada lagi batunya, tapi dibikin pintu dari kayu. Maka saudara akan lihat ini, He is not here, for He is risen. Dia nggak ada lagi di sini. Dia sudah bangkit. Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk kamu. Untuk kamu. Aku baca ayat yang terakhir, Ibrani 12. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Stop sebentar kalimat ini. Saudara, mari saya bilang ya, dengar baik. Drama penebusan yang Allah tulis,
Mari saya bilang saudara, nggak masuk akal buat kita. Sebab itu pemainnya dipilih oleh sorga, dilantik oleh Allah. Saudara nggak ikutan di situ. Saudara nggak punya andil sedikit pun di situ. Untuk kita ditebus, Allah yang melantik semua pendukung drama itu. Apa yang bikin kamu mau ada di gereja? Apa yang bikin kamu mau terlibat dalam pelayanan? Itu Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah pilih kamu, kalau kamu mau terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, artinya Tuhan pilih kamu. Tuhan pilih kamu artinya Tuhan melantik kamu. Kalau Tuhan melantik kamu berarti Dia jamin kamu. Sorry bos, kalau lu kaya, tapi kalau Tuhan gak pakai, sorry. Mungkin dunia yang pakai lo, tapi sorga gak pakai lo. Sorry, lu boleh hebat lah, tapi kalau Tuhan gak lantik kamu. Lalu dia bilang gini, marilah kita melakukan. Apa itu? Saudara yang melayani kolekte, jabat tangan di depan usher, sound system, nang, Tuhan lantik kamu urus sound system. Ya, nggak ada yang sia-sia. Lakukanlah dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang sudah buat semua itu tadi. Lalu dia bilang gini, yang memimpin kita di dalam iman, terus gini, yang membawa kita kepada iman, kepada kesempurnaan. Wow, ini lebih gak masuk akal. Saya bisa sempurna? Coba saudara tanya dirimu, apakah saya bisa sempurna? Bukan kamu yang bilang, Allah yang bilang. Semua agama menolak kesempurnaan, hanya kekristenan yang percaya kesempurnaan. Tuhan membawa kita pada kesempurnaan. Mari, dengar baik. Ini wahyu. Kenapa kamu perlu sempurna? Kenapa Tuhan harus sempurnakan kamu? Karena Tuhan mau kamu selevel dengan Tuhan. Kamu anak kan? Anak Allah. Kamu bukan anjing lucu. Kamu anak Allah. Jadi Tuhan perlu angkat penebusan, pengampunan itu mengangkat derajatmu. Artinya diampuni, Tuhan menganggap kamu tidak pernah melakukan kesalahan itu. Wow. Lu mau dapat di mana? Agama mana? Lihat, yang memimpin kita dari iman kepada sempurna. You become like Jesus. Kamu bilang itu bukan ide kamu, itu ide Tuhan. Saya tidak punya alasan berdiri di sini. Cece tidak punya alasan jadi hamba Tuhan. Tuhan yang punya alasan untuk dijadi hambanya. Tuhan yang punya alasan untuk saudara melayani Tuhan. Saudara tidak punya alasan. Hambamu berdiri siap untuk